Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alam. Baik, Waalaikumsalam ya warahmatullahi mungkin wabarakatuh. ya ini selama sejauh mungkin stabil connection saya, oke mungkin saya nggak apa-apa agak on cam, mungkin ada beberapa juga yang off cam mungkin seperti itu ya. Baik rekan-rekan mahasiswa semua ini saya rasa sama ya. Ini ada 3 jurusan atau satu ya ini ya. Karena kemarin di mata kuliah SIM itu ada 3 jurusan ternyata gitu ya. Kalau ini satu jurusan kah semuanya? Satu Pak, kalau di sini Satu ya, pesannya pendidikan pendidikan akuntansi ya. akuntansi Pak, betul. Baik, baik, baik ya. Baik, jadi oke di sini untuk program studinya adalah jurusannya adalah pendidikan akuntansi. Nah, sesuai dengan yang diamanahkan untuk kita sharing ya kurang lebih selama 6 pertemuan ke depan ya terkait untuk mata kuliah aplikasi sistem aplikasi untuk komputer ya. Nah, di sini saya diamanahkan untuk menyampaikan poin terkait mungkin di sini ada objektif ya. Mungkin secara dari RPS itu adalah membuat video dari layar monitor gitu ya dan sebagainya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Irfan, Irfan Palur Rahman. Background saya memang di eh, full murni IT gitu ya. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 saya memang mengawali perjalanan untuk karir IT itu di programming gitu ya. Jadi di pengembangan developer khusus untuk waktu itu pembuatan aplikasi berbasis client server dan beberapa aplikasi dan juga website gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan pernah lihat cerita atau tentang mungkin ada yang tinggal di Depok gitu ya. Alhamdulillah dulu itu saya dipercaya juga untuk membangun suatu komunitas dan membangun website untuk daerah sejabodetabek ya kalau nggak salah ya. Ya untuk websitenya ya untuk informasi dalam bentuk website. Nah itu saya ikut tim di dalamnya untuk pengembangannya. Eh, Lalu saya juga fokus waktu itu di komputer jaringan, network ya, komputer networking. Jadi ada dua yang saya pilih di programming, ya, pemrograman, kemudian di jaringan komputer. Nah, secara resmi mungkin sedikit dulu ya. Saya bekerja dulu awal secara resmi itu ketika saya sudah membuat penulisan ilmiah ketika kuliah satu gitu ya. Alhamdulillah saya lengkap S1 saya ada TI dan SI dan juga ada satu lagi keguruan juga saya punya sih satu gitu ya. Waktu itu di Universitas Islam Asyikiyah. Nah, eh, perusahaan yang memang saya pernah masuk berkarir ya di IT itu dulu ada di salah satu perusahaan telco di Indonesia ya. Eh, Mungkin pernah dengar ada namanya Indosat Mega Media, IM2 gitu ya. Ada Mentari dulu mungkin pernah dengar ya. Nah, seperti itu. Nah, itu awal sekali saya bekerja di perusahaan. Sebelumnya sih memang di suatu perusahaan, tapi perusahaan consulting di ya mungkin di saudara saya nggak hitung lah ya, karena memang saudara kebetulan Om punya untuk perusahaan IT juga consulting. Nah, itu saya pernah masuk, tapi hanya beberapa bulan lalu saya masuk ke perusahaan telco ya di kurang lebih 6 tahunan lah ya, 6 tahunan. Nah, jadi alhamdulillah saya memfokuskan di programming sebenarnya ya di komputer jaringan nah, seperti itu. Dan sampai saat ini saya bekerja di suatu perusahaan konsultan. Mungkin nanti boleh saya share ya perusahaannya apa sih gitu ya. Nah, ini kan pendidikan akuntansi ya. Nah, apalagi nanti relate dengan hal yang berhubungan dengan best practice di industri, bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu, izin. Nah, oh sudah nih. Oke, hide plotting. Nah, ini. Oke ya. Nah,
Ya, ini perusahaan tempat saya bekerja, namanya di Cybertrain Intra dan di Cybertrain Data Academy. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda lihat, rekan-rekan lihat di sini, ini ada suatu website ya tempat saya bekerja keseharian aktivitas ya, namanya perusahaannya Cybertrain. Eh, ini memberikan solution khusus untuk terkait dengan data, teknologi data ya. Dan memang ini sangat match sekali dengan kebutuhan industri yang saat sekarang ini yang mungkin rekan-rekan tahu sudah berganti dan sudah saatnya sekarang ya untuk ke semua bertransformasi ke digital science. Nah, jadi perusahaan di sini memberikan solution terkait khusus untuk data. Kok data Pak gitu ya? Untuk apa data? Eh, guna nggak sih gitu ya? Oke ya. Jadi mungkin rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa pernah dengar ya data science, AI, Internet of Things ya, machine learning gitu ya. Nah, itu salah satu untuk services atau solusi yang diberikan di di perusahaan saya tempat bekerja ini. Nah, jadi di sini fokusnya ada beberapa hal ini ya terkait data analitik strategi, business intelligence. Ini kan pendidikan akuntansi ya. Saya yakin dan pasti nanti Anda atau rekan-rekan mahasiswa nanti ketika keluar gitu ya, even mungkin menjadi nanti entrepreneurship ya, pengusaha ataupun nanti bekerja pada suatu perusahaan, pasti nggak bakal jauh-jauh dari ini ya, nggak bakal jauh dari yang namanya untuk data solution. Nah, karena itu perusahaan tempat saya bekerja itu adalah memberikan layanan service terkait ini ya, data strategi, business intelligence, data warehouse, data science, ya, big data analytic, artificial intelligence, machine learning, ya, data governance, master dan sebagainya. Nah, Pak, ngapain sih layanannya? Oke, gini ya. Mungkin rekan-rekan pernah tahu ya, pernah mungkin berselancar di YouTube atau TikTok dan sebagainya atau Instagram bermain sosmed ya. Nah, ketika rekan-rekan bermain sosmed dan sebagainya ya, acap kali iklan-iklan itu keseringan muncul yang relate dengan apa yang kita butuhkan, betul nggak? Nah, salah satu apa namanya layanannya adalah seperti itu. Atau contoh mungkin di apa yang paling gampang itu mungkin yang saya yakin rekan-rekan atau teman-teman semuanya itu punya account Netflix contoh ya, punya nggak Netflix atau mungkin Disney Hotstar atau mungkin ya sebagainya lah ya, Prime Video dan sebagainya. Anda lihat di Netflix ada beberapa akun kalau punya yang gabungan ya, setiap akun kan masing-masing punya milik. Oh, ini sukanya drakor, ini sukanya film India, ini petualangan, ini dokumenter dan sebagainya. Dia sudah ada rekomendasi secara ya bilang otomatis lah kurang lebih ya. Kok tahu ya, apa yang kita suka film itu dia kok tahu gitu ya. Karena dia membaca dari yang namanya ada AI ya, artificial intelligence, ada machine learning di dalamnya ya bekerja nah, seperti itu. Nah, itulah salah satunya. Lalu berikutnya ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan industri besar dan bersifat nasional dan multinasional ya, yang di perbankan, mining dan sebagainya ini tetap kita apa namanya berikan solution gitu ya. Jadi banyak hal yang memang apa namanya diberikan, apalagi terkait dengan data ya. Kalau Anda tahu mungkin pernah dengar saat sekarang ini ya. eh, Contoh lah ya untuk sekarang ya, yang sekarang mungkin lagi tren adalah untuk pengintegrasian untuk satu data ya. Jadi data KTP Anda, nomor NIK itu nanti akan sama dengan nomor rekening, dengan data sosial, data apa namanya kebutuhan kesehatan dan sebagainya itu akan satu data. Nah, ini masih dalam tahap proses, makanya itu disebut dengan transformasi digital kan seperti itu gitu ya. Ya, ini kurang lebih ya terkait. Jadi sekarang fokus saya adalah di terkait dengan data. Nah, mungkin ada kalau Anda lihat mungkin CV saya, nah kebetulan saya itu punya ini, saya data akademi juga. Nah, kebetulan saya sekarang lagi tugaskan di sini juga ya, di khusus untuk pengembangan untuk data science sendiri. Nah, kantornya ini ada di Cilandak ya, di Pasar Minggu. Silakan main boleh ke kantor saya kalau mau berkunjung ya. Nah, ini terkait untuk perusahaan tempat saya sekarang aktif ya. Jadi memang perjalanan saya dari awal itu dari 2002 lah ya, 2000, masih mahasiswa saya sudah bekerja eh sampai saat ini alhamdulillah gitu ya. Oke, untuk hari ini, ini saya diberikan ini ya. Saya ke jadi
LPS-nya itu adalah menyangkut tentang membuat video dari layar monitor gitu ya. Nah, ini saya rasa kalau mungkin nanti di apa namanya kita sebagai tutor atau sebagai apa namanya hmm, sebagai trainer ya. Nah, mungkin saya rasa eranya saat sekarang ini adalah untuk membuat suatu platform ya, media untuk pembelajaran tidak hanya seperti ini ya, ya apa namanya online dan sebagainya. Eh, Juga kita mungkin bisa menyiapkan suatu materi yang memang nanti di capture dari device atau alat rekam kita sendiri gitu ya. Nah, nanti bisa dipublish di YouTube dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi tentunya pasti gitu ya. Nah, oke. Mungkin kalau istilah di IT itu adalah apa namanya di sini berkaitan dengan multimedia. Nah, itu ya. Jadi ada istilah apa namanya multimedia. Nah, gini ya rekan-rekan mahasiswa semua ya. Saya rasa kalau terkait apa namanya technical tutorial, nah itu kan ada banyak bisa dapat di kursus-kursus dan sebagainya ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa terkait keilmuan ini kita sebut di sini adalah multimedia ya khususnya ini ya. Ini sangat banyak macam dan ada hal memang core atau pokok yang memang harus rekan-rekan mahasiswa tahu dulu gitu ya. Sampai ke arah nanti ke apalagi ke publikasi dan sebagainya. Mungkin wah Pak kan gampang tuh jadi konten kreator dan sebagainya. Oke gitu ya. Mungkin ya setuju ya. Sekarang ini banyak yang bermunculan konten-konten kreator dan sebagainya karena memang dimanjakan oleh aplikasi di smartphone gitu ya. Jadi saya rasa mungkin ya ada mungkin bahkan mungkin lebih ada yang lebih apa namanya yang sudah jago ya. Mungkin di sini ada juga mungkin ada apa ada YouTuber atau konten kreator mungkin di sini ya. Saya juga nggak tahu ya. Dan itu memang sangat eh, menjanjikan kalau memang kita bisa benar-benar untuk mendalaminya. Contohnya ada ya rekan saya di kantor sendiri ya, ya dia itu memang menjadi YouTube creator yang memang dia punya beratus-ratus video gitu ya. Nah, pendapatnya dari mana? Ya dari iklan gitu kan. Dari iklan nanti yang memang sudah diklaim, di withdraw oleh si dari oleh si apa konten kreator ke YouTube-nya. Nah, itu ada caranya. Nah, sebelum ke sana kita harus punya ilmunya dulu gitu kan. Kok bisa dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di sini nanti sedikit saya akan menjelaskan terkait bagaimana untuk apa namanya literasi multimedia untuk pendukungan dalam hal pembuatan video dari layar monitor gitu ya. Nah, oke. Oke, nah ini materi ini saya ambil dari BINUS ya, sama dari rekan-rekan yang di BINUS sama aja ya. Jadi mungkin ini apa namanya berketepatan mungkin ya ini dengan multimedia karena saya lihat di RPS sebelumnya itu sorry di RPS sebelumnya itu adalah Anda belajar terkait mungkin ada Excel, Word mungkin sudah ada ya. Ah, nah ini dia ada MS Word eh, dan sebagainya ya mungkin tentang proceeding dan sebagainya. Oke ya. Nah ini kita sekarang masuk ke ranah eh, karena banyak di sini ke ranah multimedia lah kurang lebih ya. Di 89 penemuan 89 di jam 8 di jam ke-8 jam 9 ini ya. Itu membuat video dari layar monitor. Oke ya. Jadi kalau multimedia kan pasti saya rasa kalau Anda yang dari SMK ya mungkin dulu mungkin atau dari SMEA ya atau dari SMK AKT mungkin ya. Mungkin sedikit pernah belajar tentang multimedia gitu ya. Nah, cuman kan sampai saat sekarang ini bagaimana pemanfaatan multimedia ini bisa maksimal bahkan bisa untuk mendukung suatu bisnis kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya multimedia dipakai ya udah sangat umum dan sekarang pun ya mungkin untuk teman-teman dosen, rekan-rekan dosen, teman-teman profesional itu sering menggunakannya untuk beberapa hal keperluan untuk misalkan untuk apa advertising ya, periklanan itu banyak macam. Oke. Nah, itu kan tidak mudah, tidak gampang gitu ya. Nah,
Ini salah satu contoh untuk mungkin multimedia dalam pendidikan. Ada saya nggak perlu untuk ini apa namanya untuk eh, jelaskan untuk teksnya ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di multimedia karena memang dia itu multimedia berarti dia banyak media, entah itu dia teks, video, ya gambar, ya gestur, visual yang memang bisa dilihat ya secara untuk elemennya. Nah, pada intinya yang memang berkaitan erat, sangat berkaitan erat ya. Kenapa disebut multimedia? Dia itu pasti ada teks ya, yang memang nanti dirangkum, ada suara, ada gambar, ada animasi dan video. Nah, salah satu dari unsur multimedia ini pasti ada butuh untuk langkah teknikal, kemudian langkah untuk nanti apa namanya untuk strategis pemikiran untuk atau nanti perancangan yang strategis untuk menghasilkan multimedia yang sangat baik. Nah, jadi kan ada teks, suara, gambar, animasi dan video gitu ya. Nah, mungkin Anda sekarang pernah install atau sudah install juga ya di smartphone Anda pasti punya ya. Mungkin Anda bagi yang sering bikin status, bikin sebagainya, secara nggak langsung ya itu Anda sudah bisa menjalankan unsur dari multimedia ini sendiri gitu ya. Dan saya rasa nggak susah, sangat gampang dan sesuai dengan tema perkuliahan kali ini Anda diharapkan nanti bisa mampu atau bisa membuat suatu media ya media berupa video entah itu nanti bentuknya tutorial kah ataupun dan sebagainya. Nah, karena itu kita bahas dulu terkait tentang dasar-dasar multimedia. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi istilah multimedia ini ada beberapa unsur yang memang terkait di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Secara ini best practice ya, apa namanya? eh Sebelum saya lanjut ke berikutnya ya, eh secara best practice ketika nanti di production untuk di multimedia itu memang ada beberapa hal yang memang untuk dipisahkan, gitu ya. Karena itu memang kenapa kok si apa orang desainer ya, desainer multimedia, video editing sebenarnya kok mahal gitu ya, kok bisa dibayar mahal gitu ya. Kan kalau secara teknikal kan itu semua orang pasti bisa belajar ya. Even pun mau jurusan apapun, entah pendidikan akuntansi, entah dari pendidikan misalkan untuk sastra Inggris dan sebagainya, tidak IT maksud saya ya. Itu bisa. Tapi yang mahal apa? Yang mahal adalah ide dan kreativitasnya ya. Why kenapa kok ketika Anda lihat di TikTok ya, video itu kok banyak yang like, banyak yang komen dan sebagainya karena itu mengandung unsur yang sangat menarik di dalamnya gitu kan. Dia bisa mengemas suatu video dalam durasi sekian itu bisa membuat orang ingin lagi lihat, ingin lagi lihat dan sebagainya. Nah, jadi karena itu di sana ada yang mahal itu tadi adalah ide dan kreativitas. Nah, itu ya perlu saya sampaikan. Jadi multimedia bisa jadi duit, bisa jadi uang, bisa jadi bis dan sebagainya karena di dalamnya memang ada nanti itu ide dan kreativitas. Jujur terus terang, saya pun kalau misalkan untuk menghadirkan kreativitas ya itu saya bisa akan lama. Tapi kalau misalnya ketika teknikal, oh oke, kita akan membuat mungkin eh, suatu adegan ini ditambah dengan efek dan sebagainya, ya itu bisa saja gampang ya. Banyak software, banyak aplikasi yang memang bisa kita gunakan. Toolsnya banyak sekali. Nah itu, cuman secara untuk apa namanya elemen dari multimedia itu pada dasarnya adalah itu akan terbagi menjadi dua base ya disebutnya ya continuous dan discrete. Jadi ada time base, ada space base. Nah, space base itu adalah foto, teks, grafik dan sebagainya. Itu original. Kreativitas di mana yang tadi saya bilang itu tadi ya ada nanti di atasnya ada nanti pengolahan suaranya, video, animasi, ya kan? Pernah nggak di TikTok Anda lihat misalkan untuk apa? Oke, adegan horor misalkan ya. Kemudian dikasih suara komedi. Efeknya dapat nggak? Maksudnya horornya dapat nggak gitu ya? Nggak akan dapat kan? Nah, jadi tuh ketika ada ide mungkin perancangan suatu skenario yang memang menghadirkan untuk horor ya otomatis nanti suara, animasi dan sebagainya itu bukan membuai ya, harus
matchkan dengan keadaan yang memang diskenariokan tersebut. Nah, seperti itu. Oke ya, ini terkait untuk paradigma klasifikatif tipe media. Nah, oke, di sini kalau kita apa namanya melihat untuk textbook ya. Ya ini saya ambil dari BINUS ya, sekali lagi ini digital media dari BINUS. Nah, ya ini ya teori dasar lah ya saya bisa bilang ya. Jadi untuk multimedia itu ada kategorinya, pasti ada untuk yang waktu atau ruang tadi ya, yang space based tadi, timing, kemudian ada tadi time based tadi. Nah, kalau berdasarkan originalitas itu ada namanya capture media dan kemudian sintesis media. Nah, ingat kesemuanya baik itu bentuknya nanti 3D kah atau video dan sebagainya, itu tetap nanti akan memunculkan suatu atau menyampaikan suatu informasi gitu ya. Karena di dalamnya itu pasti ada. Nah, kalau berdasarkan originalitas dia ada capture media ya dari dunia nyata. Nah, ini biasanya ya foto, suara, video ya paling gampang sih kalau untuk ini mungkin yang sekarang lagi tren apa podcast ya kan direkam. Anda mungkin sering lihat di YouTube podcast ya yang sekarang mungkin lagi tren ya atau siapa ya. Nah itu eh, pada dasarnya ya itu multimedia yang disampaikan berdasarkan originalitas dan seperti itu ya. Oke, di sini ya sampai kapan pun sampai sekarang pun saat ini ya memang ada untuk kategori multimedianya pasti ada non interaktif dan interaktif multimedia itu sudah pasti ya. Cuma perlu digarisbawahi bahwa mungkin Anda pernah lihat, mohon maaf untuk apa namanya, untuk ketika Kominfo untuk launch untuk suatu sistem ingat nggak yang di TAP begitu ya. Nah, itu adalah non interaktif multimedia ya. Untuk multimedia itu tidak begitu ya. Harusnya dia ketika ada touch Tuhan itu dia akan berjalan. Nah, makanya di sini contohnya adalah game, e-application dan lain-lain gitu ya. Ulang ya. Mungkin Anda pernah lihat untuk yang lagi viral di TikTok dan sebagainya. Nah, mungkin staf menteri ya kalau nggak saya sebut aja lah Kominfo ya. Itu oke karena memang ini untuk ilmuwan ya, kita bahas untuk ilmuwan. Dipencet ya, ya saya kira sih application ya ternyata bukan interaktif multimedia tetapi non interaktif multimedia. Nah itu dia hanya berupa apa, video ya nggak. Nah itu kategori dari multimedia. Oke. Ya saya rasa untuk kalau pengguna multimedia di bidang pendidikan mungkin kalau yang masih sering ke Gramedia ya mungkin ya dulu saya tipe atau zaman mungkin waktu kuliahnya itu saya sering ke Gramedia gitu ya. Jadi ketika saya butuh untuk hal yang berkaitan dengan apa yang akan saya kerjakan atau yang memang saya perlu referensi, itu pasti saya ke Gramedia. Saya beli bukunya, saya pelajari, saya praktekkan gitu ya. Nah, kebanyakan sih otodidak ya dan sebagainya. Nah, termasuk ya, saya lihat ya untuk mungkin kategori untuk apa pendidikan usia dini dan sebagainya, semacam pengenalan untuk alfabet dan sebagainya ini dulu banyak sekali ya dalam bentuk multimedia gitu ya. Jadi walaupun tidak ini ya tadi tidak interaktif. Ada yang interaktif juga ya, mungkin dalam bentuk game. Nah, itu ada juga ya. Oke. Bahkan waktu dulu mungkin pernah juga dalam bentuk untuk apa namanya website dan sebagainya ya. Nah, dulu dibuat untuk membantu proses bisnis di pendidikan sehingga dibuat suatu multimedia. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini saya rasa saya ini kan aja. Oke, di bidang bisnis ya, di bidang bisnis tentunya saat sekarang ini sudah sangat banyak macam ya, yang mungkin multimedia yang memang sekarang lebih apa merambah kepada kehidupan kehidupan pribadi bahkan ya perkembangannya ya, yang sekarang sedang viral juga dan dan semoga dilarang ya. Masih tahu untuk rekan mahasiswa apa? Judi online ya. Judi online, gacor dan sebagainya. Nah, itu bentuk kesatuan multimedia ya yang memang dituangkan
Karena dia itu bisa interaktif, bahkan bisa kita terbawa ya untuk dalam hal suasana tersebut. Nah itu ya. Jadi ya ini mereka dijadikan ladang bisnis gitu, tapi kan kadang ini tidak dibenarkan gitu ya. Nah itu untuk di bisnis banyak macam ya. Apalagi di hiburan dan sebagainya ini banyak macam, atau di rumah dan sebagainya. Oke, kalau untuk di tempat umum saya rasa untuk multimedia lebih gampangnya apa? Mungkin kalau Anda ke airport ya, ya tidak pun di airport lah ya, mungkin di suatu wisata tertentu ada informasi digital dan sebagainya. Nah, ini saya rasa itu sudah bentuknya untuk multimedia. Nah ya, oke masih banyak ya. Nah, lalu di multimedia perangkat mobile lah, ini sangat banyak macam lah. Saya rasa Anda sudah bosan, mungkin Anda tiap hari bikin bikin video kali ya. Mungkin kalau saya cari, saya searching by name Anda di mana, mungkin banyak video yang bisa nanti dikeluarkan dari TikTok Anda, dari Instagram ya, dari YouTube ya, itu banyak macam. Nah, itu semuanya adalah multimedia. Nah, tidak terlepas juga nanti kepada apa namanya di untuk kebutuhan misalkan presentasi dan sebagainya, ini ada di PowerPoint misalkan. Nanti kita belajar, kita bahas. Ada juga mungkin terkait tutorial untuk misalkan tutorial untuk membuat eh, kue tar atau kue pie sebagainya ya. Ini banyak macam ya. Atau tutorial misalkan untuk bagaimana cara menguasai untuk Microsoft Excel dan sebagainya gitu ya. Lalu banyak juga hal yang memang benar-benar bisa dilakukan untuk yang simulasi game. Nah, web page ya, halaman web page. Nah, jadi karena memang tadi di awal untuk lingkup elemen dari multimedia ada teks, ada audio, ada suara ya, ada animasi, nah itu. Nah, maka dari itu memang sangat dimaksimalkan untuk penggunaan di beberapa kebutuhan informasi yang memang dia sifatnya dinamis. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini tulisan ini terbit di 2015 ya, bayangin ya, 2015 yang ya Anda ya sudah lahir juga mungkin ya. Yang multimedia yang akan datang. Nah, sekarang ini memang sudah dirasakan sekali untuk multimedia yang bahkan memang ya eh, mungkin di luar dulu ya batas pemikiran kita, wah nggak mungkin deh begitu gitu ya. Ya contoh mungkin begini ya, paling gampang, paling simpel ya. Eh, saya tahun berapa ya? Tahun 2004 atau 2003 saya lupa ya. Atau 2004, 2003 lah ya. Dulu saya punya HP Nokia ya. HP Nokia eh saya tuh senang banget kalau misalkan dapat apa namanya? Kiriman MMS ya, atau multimedia ya, namanya multimedia khusus untuk message shots ya. Nah, dalam bentuk gambar dan itu senang banget. Nah, eh, ini waktu tahun 2015 ini sudah diprediksi bahwa nanti akan ada seperti saat sekarang ini. Ya mungkin sekarang mungkin rekan-rekan pernah dengar ya apa namanya multiverse ya. Nah, yang sekarang mungkin argumen reality AR. Nah, itu pengembangan multimedia saat sekarang ini yang dulu itu mungkin masih diprediksi. Tapi sekarang udah kejadian ya. Anda coba main ke ya ke salah satu untuk salah satu mall atau salah satu untuk tempat ini ya hiburan untuk game ya, mungkin saya sebut apa, tempat hiburan anak lah dan sebagainya, tapi nggak anak-anak juga, saya pun main gitu ya contohnya, atau saya sebut merek nggak apa-apa, ini disclaimer gitu, ke Panwo Time Zone misalkan ya, Anda lihat, Anda main di sana ada argumen reality AR kan. Nah itu perambahan multimedia sampai ke arah sana gitu. Pertanyaannya, Pak, gimana buatnya Pak dan sebagainya ya. Nah, jadi ingat, jadi dasarnya itu kita memang harus tahu dulu ya, pasti elemen di dalam itu ada teks, ada suara, video, animasi, dan gambar yang memang dia itu kita bikin baik itu secara interaktif dinamik ataupun tidak. Nah, sesuai dengan nanti penggunaan yang akan nanti dipakai. Nah, seperti itu ya. Oke, di berikutnya ya, gini. Sekarang tadi udah ya pengantar untuk di multimedia dulu ya. Nah, eh, berikutnya adalah terkait dengan teks. Pak, ngapain sih belajar teks dan sebagainya? Oke ya, mungkin di pendidikan akuntansi ada nggak ya pelajaran terkait dengan ini ya,
bukan stenografi ya namanya, terkait font lah ya. Nah, ini memang harus tahu kenapa? Karena filosofi font itu dalam hal untuk nanti memasukkan di literatur khusus untuk nanti multimedia dalam hal ini video itu harus tahu ya. Ada ilmunya, maksudnya ada bukan ketentuan ya, ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya. Oke, jadi apa namanya? eh Oke, ini saya ini aja ya. Saya skip aja ya, karena kekuatan dari teks dan sebagainya ini teoritis sekali. Oke ya. Nah, jadi dari teks itu ada tentunya yang kita kenal dengan adalah yang kita alfabetik ya. Sorry, alfabetik numerik ya, betul, alfabetik ya. Sebut dengan font atau huruf. Nah, ini font ini dulu pada awalnya memang kalau mengikuti mesin cetak itu yang mesin tik ya. Nah, itu defaultnya itu adalah dia itu tipenya adalah Times New Roman biasanya ya. Nah, stylenya. Nah, oke ya. Nah, ini ya. Jadi Times New Roman. Nah, di dunia, di seluruh dunia ya, di seluruh dunia, huruf huruf atau font itu hanya ada dua ya. Perlu pahami ya. Pak, itu banyak macam tulisan loh. Ada kriwil-kriwil dan sebagainya, tulisan Arab, tulisan yang apa namanya mungkin Filipina dari sebagainya. Oke, tapi di dunia itu tetap ya secara kategori itu huruf itu teks itu huruf itu ya yang menjadi nanti akan membuat suatu teks itu ada dua ya. Nah, mungkin sebelum ke sana nanti kita akan coba eh, bahas dulu. Nah, ini kan Anda lihat ya, nih tipe hurufnya ya ada Courier, ada Arial dan sebagainya. Nanti saya coba nanti sharing ya praktiknya bagaimana cara untuk biar di sistem atau ini huruf kita bagus dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di seluruh dunia itu hanya ada dua ya di dalam hal untuk multimedia itu ada serif dan sans serif aja ya. Di dunia hanya ada dua untuk huruf serif dan sans serif ya. Even huruf abjad apapun di dunia ini gitu ya. Nah, hubungannya apa dengan apa capturing monitor video? Nah, ada hubungannya. Karena nanti video yang ada buat video yang ada buat nanti yang Anda bikin itu harus mengandung harus ada unsur terkait untuk filosofi dari font ini sendiri ya. Nah, oke ya. Jadi serif dan sans serif gini, ngingetnya gini aja. Kalau serif itu dia itu ada huruf berkait ya, ada kaitnya. Anda lihat di sini ya. Nah, ada lihat ada huruf berkait ya. S serif. Nah, sans serif itu tidak berkait. Nah, seperti ini ya. Oke, Pak, cara ngapalinnya namanya gimana ya? Oke, ini Anda lihat ya. Eh, tulisan, oke ya, mungkin ini tulisan apa nih? Sunto ya, atau mungkin merek HP Anda lah. Atau ini Sunto, atau mungkin ini ada tempat ini. Calibre, ya, Anda lihat nggak Calibre nih? Gunung yang Ya. tubus itu. Kemudian mungkin Anda coba cek apa namanya merek HP Anda lah, smartphone ya. Tulisannya serif atau sans serif. Pasti semua yang berkaitan dengan brand, dengan market, ya, dengan tampilan dimanapun ya, itu pasti yang bawah sans serif. Dia jarang berkait. Coba Anda lihat lagi ya, ingat-ingat lagi ya, ketika Anda jalan-jalan ya, misalkan ke Optik Melawai, Optik Melawai. Ada tulisan Optik Melawai misalkan ya. Nah, Anda lihat tulisannya dia nggak akan serif ya, pasti sans serif tulisannya, gitu kan? Nah, jadi eh, Pak mana jadi yang untuk dipakai nanti di video, misalkan di capture video dalam hal untuk ini, oke gunakan nanti yang sans serif ya sans serif karena itu lebih akan gampang secara psikologi untuk diingat. Nah, ya. Jadi kalau untuk rekan-rekan di tim mungkin di tim desain komunikasi visual atau mungkin di tim di perusahaan itu ada tim marketing lah ya. Nah, mereka akan sangat memperhatikan tentang jenis huruf ini, baik itu nanti di video editing ya, ataupun di visual design ya. Nah, itu akan ada sangat perbedaannya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini itu disebut dengan style ya. Ada bold, italic, underline, shadow, outline, dan sebagainya ya. Oke, ada.
Ini istilah-istilah ya, ada case, weight, tracking ya, ada kerning ya. Nah ini ada jeda huruf dan sebagainya. Kok harus tahu Pak? Iya, karena nanti ketika dibikin apa namanya tulisan, karena nanti kita akan bahas nanti bitmap dan vektor istilah itu ya di dalam multimedia ya, di industri ya, itu tetap akan dipakai. Ada leading ya. Nah ini semuanya ada apa namanya ada dasar keilmuannya gitu ya. Jadi untuk termasuk warna pun sama ya. Nah, oke mungkin nah ini oke nah di install phone ya di kalau install phone ya. Jadi eh oke mungkin sedikit apa namanya agak-agak agak bukan agak-agak loncat sedikit ya. Nah, ini salah satu contoh mungkin karena kan kita unsurnya adalah editor ya, video editing ya. Video editing tuh relatif orang pakai software beberapa software ya. Kalau karena air itu berbayar, ini juga berbayar sama ya. Misalkan untuk menggunakan Adobe Premiere ya. Nah ini Adobe Premiere. Nah kebetulan alhamdulillah karena memang saya juga pernah berkecimpung di pengedit editor video dan sebagainya. Nah ini karena memang untuk tenaga ahli di beberapa lembaga apalagi pemerintahan ya kita harus punya dulu sertifikasi yang berhubungan dengan kompetensi kita gitu ya. Nah kebetulan kemarin saya ambil yang video communication using Adobe Premiere. Nah jadi ini salah satu contohnya dari Adobe langsung gitu ya. Nah apa Pak maksudnya di sini? Oke ya, saya ingin menjelaskan, ingin menyampaikan bahwa untuk mengedit ya sebagai editor ya video itu ada beberapa banyak macam sekali ya. Nah, untuk yang sampai saat sekarang ini yang digunakan di perusahaan-perusahaan ya pasti boleh nanti Anda cek ya. Itu mereka gunakan adalah Adobe Premiere ini ya. Adobe Premiere ini. Jadi ini khusus aplikasi yang memang khas yang sangat lengkap fiturnya untuk membuat apa namanya membuat video yang sangat bagus. Jadi dengan kapasitas yang kecil, tapi kualitasnya sangat baik, sangat bagus ya. Ya tentunya harus ada sentuhan, ada nanti how to-nya ya, teknikal caranya dan sebagainya. Oke, kembali dulu ke ini ya. Nah, di dalam aplikasi editor ya, ini ada beberapa nanti kemunculan daripada suatu font ini sendiri. Nah, bagi Anda yang menggunakan Windows ya, Windows sistem operasi Windows ya, toolsnya itu ada di sini ya, ada di C, di Windows, di fonts. Nah ini ya, fonts ya. Nah, untuk ngeceknya gimana Pak? Oke, untuk ngeceknya gini ya, misalkan paling gampangnya kita buat untuk misalkan apa Word aja lah ya. Nah, ini Word saja. Ini contoh lah ya. Ini kita buka Word ya. Kita buka Word. Oke. Nah, misalkan di sini adalah aplikasi. Oke, ini aplikasi komputer. Nah, ya. Anda lihat di sini. Di kiri ini adalah ada banyak macam tulisan. Nah, ini ya, dengan berbagai macam kebutuhan. Nah, ingat tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam multimedia ya, itu hanya ada dua tipe huruf, sans serif dan serif. Serif itu dia punya kait, yang sans serif itu tidak punya kait ya. Oke, ini banyak macam. Nah, seperti tulisan-tulisan di sini. Nah, ini adalah serif ya. Ini sans serif ya. Nah, ini dia serif. Nah, kan ini banyak tulisan macam ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menginginkan untuk jenis font tertentu yang memang ingin disematkan di file pekerjaan kita, gitu ya. Nah, paling gampang adalah ini ya, free font downloaded. Nah, ini ya. Jadi ini font-font yang memang nanti bisa dimaksimalkan ya sesuai dengan kategori yang ingin kita coba apa namanya masukkan. Nah, saya contohkan inilah ya.
kan tulisan ini nggak ada nih di tadi di Word saya ya. Di nah di Word saya kan nggak ada tuh tulisan apa nih namanya? From cartoon ya. Oke, kita coba download ya. Download. Nah, kita coba download dulu. Nah, ini. Oke, kita coba download. Nah, ini ya. Nah, ini extract file ya. Extract file. Terus, oke, kita extract file. Nah, tadi. Nah, from cartoon. Nah, ini ya. Fontnya ada dua nih ya. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Ini di copy ya. Klik kanan copy ke area yang tadi nih. Nah, ini. Font ini, font. Paste di sini. Installing from cartoon. Nah, ini. Oke. Nah, kita harapkan ada muncul tulisan seperti ini gitu kan. Nah, tadi apa nama tulisannya lagi? Tulisannya adalah From Cartoon Block atau Galdino Otten ya. Galdino Otten atau From Cartoon Block. Oke. Galdino Otten atau Cartoon Block. Kita cari ya. Kartun aja kartun. Kartun, kartun, kartun. Kartun. C, C, C. Apa nama tulisannya tadi ya? Kita lihat, coba lupa. Namanya tulisannya adalah From Cartoon. Berarti F ya. From Cartoon. From Cartoon. A, B, C, D, E, F, G. Nah ini dia. Ya. Kita rubah ya. Font. Ya. From Cartoon. Mana dia? From Cartoon. Cari. From. Oke. This one. Ya. Nah. Sama kan? Ini tadi dengan yang ada di apa namanya di sini ya. Nah ini kan sama kan? Nah ini di tulisannya ini kan. Ini dengan ini sama ya, setuju ya. Nah jadi itu cara untuk memperkaya jenis-jenis tulisan yang ingin nanti kita sisipkan di video kita, gitu ya. Nah jadi banyak macam nanti atau mungkin Anda cari hal-hal yang berkaitan dengan atau yang menarik yang mungkin Anda suka atau mungkin di sini kita cek mungkin Christmas mungkin ya. Ini tes aja ya. Christmas, oke, font Christmas itu seperti apa? Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Begini. Nanti akan muncul nanti di sistem, di instalasi sistem akan seperti ini ya. Syaratnya adalah cari yang free ya. Yang free, banyak kok yang free. Nah, banyak macam. Nah, gitu. Nah, hubungannya dengan nanti aplikasi video, ini kita bisa sematkan nanti mungkin tadi judulnya nanti, entah nanti di akhir. Kan ada kalau untuk tutorial atau ini apa ya banyak hal ya, entah selamat datang, thanks thanks for watching atau whatever namanya. Nah ini nanti bisa di lebih menarik, lebih bagus gitu kan. Untuk tulisannya nanti ditambah dengan beberapa sentuhan dari animasi dan sebagainya. Oke. Nah, itu salah satu untuk apa caranya. Itu dia terkait dengan apa install font ya. Jadi sangat mudah sekarang, nggak susah ya. Jadi tinggal nyomot-nyomot aja di internet untuk nanti font yang memang nanti bisa digunakan kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Jadi nggak apa-apa saya ulang lagi. Jadi penggunaan untuk nanti teks itu digunakan di video nanti. Ya bisa nanti untuk judulnya atau mungkin nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan keterangan description dan navigasi ataupun konten itu sendiri. Ya banyak macam ya. Jadi apa namanya bisa nanti disisipkan pada gambarnya gitu ya. Nah. Lalu ada berikutnya ada teks dan animasi. Ini banyak macamnya. Ini sangat bisa ya untuk dipakai atau sekarang mungkin Anda pernah pakai yang beberapa aplikasi ya. Nah, nanti saya tampilkan untuk aplikasi yang kita coba nanti akan apa bahas. Oke, ini saya skip dulu. Oke ya. Lalu di sini nanti kita harus mengenal juga yang apa yang dinamakan dengan GUI. Istilah GUI ini di industri sering dipakai ya. Jadi graphical user interface ini ya.
ini acap kali dipakai. Hubungannya dengan apa? Oke, nanti hubungannya adalah dengan pemodelan grafis di video. Contoh gini ya. Contoh paling gampang banget. Eh, Anda punya televisi, misalkan ya, kita punya televisi yang sudah UK ya, atau Full HD lah ya, Full HD nggak usah jauh Full HD. Oke, terus Anda buka film tahun 80-an gitu ya. Oke. Nah, ketika itu terjadi, apa maksudnya di open, itu kan untuk kapasitas file dan sebagainya itu kan nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak sebaik yang saat sekarang ini. Kenapa? Nah, ini karena berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan GUI di unsur hardware di si komputer ini sendiri, gitu ya. Nah, Pak, kok bisa sekarang untuk di Netflix itu jernih-jernih ya, bersih-bersih gitu ya, karena sudah digital. Apalagi sekarang mungkin ada sekarang ya, atau kita sekarang daerahnya pakai TV digital. Mungkin kalau di beberapa daerah mungkin belum sampai untuk TV digitalnya, kecuali mungkin pakai ya parabola dan sebagainya ya, atau pakai internet. Nah, kembali ke yang di sini, jadi secara dasar ya untuk grafis itu ya, itu dia hanya ada dua sumber ya. Dia itu ada bitmap dan vektor. Nah, oke ya, kita bahas ya. Ada grafis, ada GUI ya, ada bitmap dan vektor. Pak, ngapain sih Pak? Mesti ingat. Oke, kalau nanti Anda nggak tahu ini, nanti untuk pengembangan nanti how to create best video, misalkan ya, untuk sesuai dengan teknologi, nah itu nanti akan susah ya. Oke, nah ini ya, mungkin ada pernah lihat atau mendengar di paling gampang itu di printer lah ya, di printer ketika ada P printer ya. Ada istilah CMYK ya, ada RGB ya kan, RGB gitu ya dan sebagainya ya. Atau mungkin grayscale. Nah, ini mungkin sering ada kejadian di printer. Nah, kalau ada sekarang kan di multimedia untuk line art pun ya, line art ini sudah bisa pakai tablet ya. Nah, jadi nggak perlu pakai manual lagi. Nah, nah, jadi ini kunci kenapa apa namanya untuk teknik untuk pewarnaan itu sangat penting. Contoh gini ya, pernah nggak Anda mencetak suatu file gambar ya? Oh, ini bagus loh di laptop itu udah gambarnya merah merah banget gitu ya, merah banget gitu ya. Kok ketika di print dia kok jadi pudar merahnya, atau berbeda dengan apa yang kita inginkan yang ada di apa di filenya gitu ya. Nah, ini apa kok yang bisa menyebabkan hal itu? Oke ya. Nah, ini ada yang namanya istilahnya itu CMYK color ya. Nah, jadi kita harus men-setting dulu ya agar itu output. Saya membicarakan yang non video ya, maksudnya yang visual design ya. Yang kayak apa namanya? Player banner, atau mungkin Anda nanti ngeprint atau mencetak untuk nanti tesis, apa untuk mencetak nanti skripsi gitu ya. Nah, kok beda warna gitu ya. Nah, atau mungkin Anda bikin statik grafik gitu kok beda warna. Nah, ini nanti kuncinya itu adalah di CMYK-nya ini ya. Anda harus setting menjadi CMYK color-nya dulu, karena ini yang berhubungan dengan baris per baris inch untuk nanti yang berhubungan dengan kualitas dari gambar itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, jadi kepanjangannya adalah cyan, magenta, yellow, and black. Ya, K itu dia bukan bahasa atau istilah lain. Cyan, magenta, yellow, and black. Nah, jadi ini ya. Nah, di situ kan ketahuan. Nah, untuk menghasilkan yang gambar yang sempurna tadi ya. Nah, ini sudah dari CMYK Color. Sekarang sudah dari teknologinya sudah ya sudah 4K ya, 4K ya. Dari UK 4K, udah dari Full HD, dari HD Full HD. Kan mungkin kalau Anda langganan YouTube, YouTube. Ya YouTube atau lah Netflix lah ya. Nah, mungkin Anda tahu lah ya kualitas gambar dan sebagainya. Nah, di dalam device sendiri komputer itu kan ada RGB ya, red, green, blue ya, ada hash saturation brightness, HSL, hue saturation lightness. Nah, ini sering dimainkan atau dipakai dalam pengeditan nanti eh, video ya. Nah, jadi banyak nanti sejauh mana kapasitas
pewarnaan yang nah mungkin nanti coba kita maksimalkan kayak kayak hue, saturation, lightness ya kan, pencahayaan. Makanya kalau Anda lihat kalau Anda ke ya tempat foto lah ya atau orang-orang fotografer ya yang kayak kayak payung, pernah lihat gede tuh. Ya itu biasa kalau di perusahaan di bagian tim marketing dia punya studio sendiri. Nah di studio foto lah mungkin ya. Nah itu untuk apa kok mesti ada begitu sih gitu ya. Nah itu karena ada HSL ini tadi ya. Jadi eh, model warna memang nanti akan bisa diterima oleh compiler di hardware komputer sendiri ya. Si hue, saturation, lightness dan sebagainya. Nah jadi ini harus kita tahu. Jadi jangan nanti oh ini apa sih kita sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang sering yang hobi atau fotografer mungkin tahu ya bagaimana cara men-setting dan sebagainya ya untuk model ini pewarnaan dan sebagainya. Nah, mungkin Anda sudah hafal ya. Nah, oke, kembali ke yang tadi grafis ya. Tadi saya katakan ada bitmap dan vektor ya. Jadi bitmap atau raster apa namanya atau raster itu kurang lebih sama. Nah, jadi ulang vektor dengan raster ya. Nah, bitmap atau pixel ya. Nah, itu sering dipakai sering istilah orang juga. Nah, mungkin saya contohkan ke yang bawah mungkin biar ada lebih gampang ya. Jadi nggak usah apa namanya mikirin oh kombinasi warna bla bla sebagainya enggak itu di industri nggak ditanya ini. Cuman kita harus memahami konsep antara bitmap dan vektor ini sendiri ya. Bitmap itu apa, vektor itu apa gitu ya. Nah, kalau untuk yang vektor keywordnya adalah kata kuncinya itu adalah line ya. Jadi memang apa namanya suatu gambar yang memang dihasilkan oleh suatu line ya atau ya gambar ya vektor ya. Nah, bukan raster ya. Nah, bitmap atau pixel, nah ini memang dihasilkan oleh suatu misalkan untuk perekaman ya, pengambilan perekaman dan sebagainya. Nah, oke ya. Jadi kalau bisa di apa namanya ditampilkan untuk perekaman ada mungkin ada monokrom ya, 1 bit, 8 bit dan 24 bit sampai sekarang teknologinya ke yang begini. Nah, jadi kalau untuk yang si vektor ya, nah itu biasanya masih berhubungan dengan line-line atau gambar yang lebih jelas biasanya ya. Nah maka dari itu ada istilah nanti pixel per inch atau PPI. Anda lihat ya, kalau di printer ya, itu kan ada PPI-nya, pixel per inch-nya berapa, DPI-nya, dos per inch-nya berapa gitu kan. Atau di YouTube lah, kalau lebih pixelnya. Kan sering-sering mungkin nggak sengaja ya untuk kita sering di keseharian udah bagus nggak film udah berapa pixel kalau bagi yang suka downloadin film ya. Oke, ya dulu saya pun sering masih download download apa film gitu ya. Nah em, nah ini mungkin ini aja intermezzo aja ya. Nah ini saya kasih tahu untuk film apa namanya. Ini kita bahas untuk ini ya Dunia 21 ya. Nah mungkin ada yang sudah tahu atau belum ya. Dunia 21, nah ini ya, streaming video ya. Ini kita bahas tentang HD, Full HD, dan kualitas film ya. Oke. Nah, jadi, nah ini contohnya cam ya. Cam itu berarti dia pixelnya itu masih rendah, ya kan? Nah ini ya, yang cam ini loh. Ya, kalau HD, ya HD ya, nanti dia sudah bagus untuk kualitas dari filmnya. Nah ini apa namanya? Kita tes aja ya. Pasti ini untuk apa film Godzilla Kong ini masih 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 jelek ya. Untuk yang pixelnya ya. Nah sebelum kita bikin video ya kita cek dulu ya ini video yang kualitas kameranya jelek atau gimana gitu ya. Nah ini ya. Abaikan iklan-iklan karena memang adanya begitu ya. Oke, ini ya. Sekali lagi ini bukan bermaksud sesuatu hal yang lain, tapi ini untuk kita membahas untuk tentang keilmuan ya. Nah, Anda lihat ya. Ini kan masih jelek tuh ya. Nah, masih jelek tuh, ya kan? Nah, beda beda dengan yang memang nanti yang dia itu pixelnya bagus. Contoh kita misalkan saya juga belum lihat nih. Mana di bioskop saya nggak sempat nonton. Nah, ini ya. Nah, misalkan Jun. Nah, ini ya. Kita tes. Ini yang udah full HD ya.
Nah, dia udah jernih ya kan, walaupun di maksimal, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, untuk beberapa hal ya, ada di chat ada apa? Oh, I don't know what it is. Oke ya, lanjut dulu. Ya, itu ada tadi kita berbicara mengenai resolution ya, color resolution ya, ada dot per in dan sebagainya. Jadi di 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 sini ada dijelaskan, ada tadi ada HD dan cam. Nah, ini memang sesuai dengan kualitas daripada videonya ini sendiri. Nah, jadi kembali lagi kita tergantung mau mana nanti yang akan kita nanti mau bikin ya, untuk video-videonya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke ini ya. Nah, itu mungkin tadi informasi yang bagus kalau misalkan Anda ketinggalan di bioskop, ingin lihat film lagi yang ini ya, yang gratisan kan Netflix. Oke, eh, lanjut dulu, lanjut dulu. Nah, ini kan ada 72 sampai 3. Nah, gini ya. Acap kali eh Pak, dulu juga sama saya. Perbedaannya apa sih 72 sama 300 dpi ketika ngeprint gitu ya? Bagusan yang mana? Apa 300 dpi-nya atau 70 dpi ya? Oke. Menurut sampling gambar ya, itu perbedaannya adalah ya tentunya pasti ya, ketika dot per in-nya lebih besar itu akan lebih bagus. Kenapa? Minimal kok harus 72 gitu ya. Karena monitor di seluruh dunia dia bisa menerima minimal ya, batas batas minimalnya itu adalah 72 dot per inch gitu ya. Nah, ini jadi antara 72. Pak, boleh nggak 150 dpi? Ya, boleh saja. Coba Anda bandingkan nanti ya. Coba tes atau di rumah atau sekarang ya. Anda print yang 72 dpi dengan 300 dpi, pasti lebih bagus yang 300 dpi ya, dot per inch-nya. Kan itu tadi kualitas resolusinya yang tadi gitu ya. Sama juga dengan video juga tadi ya. Nah, kurang lebih sama. Nah, ini contoh yang lain. Oke. Oke, dalam istilah multimedia ada namanya dithering ya. Dithering itu adalah warna yang memang dia itu belum tersedia ya. Jadi warna itu nggak ada gitu. Nah, itu disebut dengan dithering ya. Ada juga istilahnya dengan gamut ya. Nah, oke. Ini ya, ada istilah dengan gamut color ya. Hmm, oke ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ada istilah gamut color. Nah, ini ya. Ini. Jadi ada beberapa hal ini ya. Mungkin secara apa namanya? Saya menjelaskan gimana ya? Oke, ini aja saya contohkan ya. Gini, di dalam dunia percetakan atau mungkin nanti dunia visual design grafis ya, itu ada warna yang walaupun kita sudah setting CMYK yang tadi ya, untuk konsep dasar untuk mencetak, warna itu nggak akan muncul walaupun kita di print dan sebagainya, karena itu warna itu disebut dengan gamut color ya. Dia tidak sampai saat ini pun ya, dia tidak bisa menerjemahkan secara aktual cetak ya keluaran, eh, apabila dia keluaran tersebut adalah non digital. Kalau digital dia keluar ya, tentunya pasti kayak video ya, itu pasti keluar. Tapi ada saatnya ketika dia dikondisikan untuk yang nanti visual desain ya, nah itu nggak akan muncul. Nah, itu sebenarnya dengan gamut. Nah, kayak gini ya. Nah, kurang lebih ya. Nah, jadi itu nggak bisa ditangkap oleh mata ya. Nah, kurang lebih ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, oke. Kembali ke yang tadi ya. Nah, ada image compression, video compression juga tentunya pasti ada. Nah, contoh ya. Eh, Sekarang ini kan kita bisa menghasilkan kualitas video yang bagus dengan besaran file yang kecil, ya enggak? Nah, tentunya pakai software atau aplikasi. Nanti kita pakai aplikasinya ya. Oke. Nah, ini beberapa saya rasa. Oke, yang perlu di sini ya.
eh Oke, mungkin ada istilah dengan format atau bitmap ya, ada BMP, ada TIFF, JPEG. Nah, kesemua ini sampai sekarang ini dipakai di dunia industri pasti, apalagi PNG ya, Portable Network Graphic itu dipakai untuk biasanya untuk logo-logo kampus, universitas, lembaga dan sebagainya ya. Nah, ini masih 2D ya, masih eh, belum berhubungan dengan video, tapi nanti itu karena nanti akan apa namanya, akan mencapai suatu multimedia, kita harus tahu ya. Oke, ini file PDF yang ini. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa dibilang singkatnya seperti ini ya. Yang ini gambar vektor, maksudnya menggunakan vektor. Yang ini gambar bitmap. Jadi kalau secara apa namanya detail ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau vektor itu dia walaupun dia di zoom ya, diperbesar ya, kayak tadi gambar itu, dia tampilannya itu bisa akan tetap bagus. Nah gitu ya. Jadi ukurannya paling kecil gitu ya, tidak tergantung pada resolusi peralatan pasti ya. Kayak tadi ya, dia mau taruh di device-nya yang mungkin dia pencapaian untuk tingkat kecerdasan monitornya itu kecil atau besar, dia akan tetap bagus kelihatannya ya. Nah beda dengan bitmap ya. Tapi bitmap itu perlu untuk beberapa proses yang memang itu harus dijalankan lagi pasti ya. Nah oke, ini contohnya gambar bitmap dengan gambar vektor ya. Ya, ini kalau untuk tools membuat gambar banyak macam lah ya. Ini 2D ya, bukan yang video dulu ya. Ada Adobe Photoshop. Sampai sekarang ini dipakai di industri, Illustrator dipakai ya. Adobe Firewalk dipakai, Penshop Pro ada yang pakai juga. PowerPoint pasti pakai. Semua bisa dipakai sampai sampai saat sekarang ini ya. Di tim rekan tim marketing saya juga saya pakai ini ya. Termasuk yang modeling 3D itu dipakai sampai sekarang ini ya, Polygon. Eh, Sampai sekarang kan untuk yang apa namanya, untuk 3D ini ya, eh, bahkan untuk pemodelan untuk pembuatan itu ya, karakter-karakter game ya. Ya ada yang Anda main apa namanya, mungkin FF atau Mobile Legends, ML dan sebagainya ya. Itu itu apa namanya, dimodelkan dulu oleh aplikasi ya. Nah, ini berhubungan dengan programming pemodelan nantinya. Oke, ini ada beberapa istilah yang memang sering dipakai di dalam video editing ya. Ada surface definition ya, ada scene composition, scene ya, ada kemudian ada rendering ya. Nah, paling sering itu adalah pakai rendernya ini. Contoh misalkan ya, atau gak usah jauh-jauh lah. Ini kan Zoom ini bisa dipakai untuk ya merekam aktivitas kita ini ya, apa namanya, interaksi ya, betul nggak? Nah, nanti ketika di finish, diselesai misalkan nanti Pak Dokter Ayatullah mendien of Zoom ini, nah itu dia akan merender ya kan? Dia bikin untuk nanti formulanya, akan nanti keluar output nanti berbentuk video MP4 ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi toolnya itu banyak ya. Selain airing itu ada ya, YouTube juga, YouTube, Zoom juga sebenarnya bisa dipakai gitu ya. Untuk nanti ini banyak macam sekarang untuk apa? Yang penting kita tahu konsepnya, dasarnya dulu. Nah, oke. Nah, oke ya. Kalau suara ya untuk sound ya. Nah, kalau Anda ngeh ya, kalau Anda ngeh, kalau Anda suka mendengar lagu di Spotify, ya kan? Nah, itu kan multimedia juga ya, salah satunya ya. Pernah nggak? Oh, ini kok cempreng suaranya sih, ini kok ngebas bagus dan sebagainya. Bahkan sampai ke ada berapa? Ada yang 8 kayak berjalan musik di kepala kita kan. Pendengar. Nah, ini tidak lain itu pengembangan dari teknologi, perkembangan dari audio digital ini ya, yang mungkin Anda dengar di YouTube atau seringan di TikTok, di FYP mungkin Anda keluar muncul gitu kan. Nah, oh pakai unik Anda dengar ya, berputar. Nah, itu eh, audio format yang memang itu dikondisikan, diedit dengan eh,
sentuhan dan teknikal tertentu. Nah ini ya, jadi memang dia teorinya itu adalah membuat suatu instrumen, suatu fitur di dalam aplikasinya yang bikinnya ya. Jadi ada ininya, ada apa namanya, ada softwarenya, ada aplikasinya ya. Makanya dia bisa membuat suara seperti itu ya. Nah ini berhubungan juga dengan apa? Dengan suara ya. Ada namanya frekuensi atau pitch ya, getaran. Nah, ya ini bagaimana apa cara menghitungnya? Oke ya. Ini kalau di software aplikasi untuk audio editor itu ada ya. Untuk makanya orang ya even pun mungkin kalau udah profesional ya, kalau misalkan Anda pernah lihat di Got Talent untuk dia punya suara ini sebagainya, kok dia tahu gitu kan? Ya karena dia tahu frekuensi atau pitch-nya sampai mana gitu kan. Nah, jadi bisa diukur dengan apa namanya suatu ya alat atau editor ya. Ya mungkin bahkan ada beberapa yang memang orang mungkin apa tidak bisa mendengar, hanya beberapa mungkin makhluk hidup yang bisa dengar ya. Kayak apa namanya? Nah, di sini kalau menurut referensi di sini suara yang dapat dengar itu adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Ya 20 kHz wajar lah itu ya. Tapi kalau sudah di bawah 20 Hz itu disebut infrasonik. Nah, mungkin Anda ada yang kepikiran, Pak, itu di YouTube kan ada sering mengusir untuk tikus tuh. Bener atau enggak? Ah, saya kembalikan lagi ke Anda semua. Bener nggak kira-kira untuk ada suara untuk memang untuk menakut-nakuti untuk tikus gitu? Bener nggak tuh? Oke, coba nanti riset ya. Oke. eh Lalu ada lagi nanti kekerasan atau amplitudo itu udah sering ya. Nah, ini namanya amplitudo. Nah, oke ini ya kalau mungkin Anda ya mungkin ya untuk yang entertainment hiburan aja ya, mungkin pernah mungkin singgah ke apa namanya untuk ke DJ club ya, DJ club sebagainya ya. Nah itu tidak lain dia itu ada pengkonvertan daripada suatu digital audio ya enggak, dan sebagainya kan. Nah ya makanya ada alatnya kan, ada yang mulai kecil ada besar untuk yang DJ ya. Dia bisa mengatur sekian frekuensi dan amplitudo dari suara itu sendiri gitu ya. Nah, oke. Nah, kembali yang tadi, saya tadi menyebut dengan Spotify ya. Nah, pernah enggak ini kok cempreng suara dan sebagainya? Ya, itu berhubungan dengan apa namanya besaran daripada suatu kualitas audionya ya. MP3 ya, yang bagusnya itu biasa maksimal lebih dari 300 ya. Kalau Anda lihat nanti di metadatanya itu ada kelihatan munculnya ya. Ini berapa, ini 128, ini 256, ini 300 ya. Nah, semakin apa memang semakin besar ya konsekuensinya besarnya itu akan biasanya akan semakin bagus dalam hal untuk nanti suara. Pak, ngapain sih bahasan begitu? Oke, karena nanti ketika Anda membuat satu karya, output tadi Pak Dr. itu menyampaikan bahwa Anda harus ada suatu hal yang output atau nanti yang dihasilkan. Contoh mungkin nanti bisa aja Anda bikin nanti suatu eh, konten ya, yang mungkin untuk nanti dalam bentuk video tentunya ya, entah itu MP3 atau sebagainya ya nanti yang mungkin nanti bisa Anda kerjakan. Oke. Berikutnya ya ini untuk software ini banyak macam sekarang ya di dunia ya, untuk banyak macam nanti saya contohkan nanti ya. Nah pada dasarnya dia tetap akan ada menciptakan beberapa format audio ya. Nah makanya ada dulu ingat nggak ada MIDI yang waktu masih apa eh di di handphone yang monokrom ya, sequencer. Nah ini ya yang saya bilang tadi kan. Nah, ada banyak macam untuk musik di piano, nah, kan banyak macam. Oke, nah itu untuk yang terkait dengan suara ya. Ya kita bahas tentang multimedia dulu ya. Nah, baru saat sekarang masuk ke video ya. Jadi
eh apa namanya? Ini saya lebih menitik beratkan kepada how to ya, bagaimana format, bagaimana nanti video yang memang nanti eh, berkualitas nanti baik. Nah, perlu Anda ketahui dulu bahwa untuk cara kerja video ya, cara kerja video itu di awal itu ya memang menggunakan sensor khusus yang disebut dengan charge coupled device (CCD). Nah, ini ya. Jadi ada komponen video, komponen video dan S-video. Nah, coba ya kalau Anda ngeh ya, ketika Anda nih kita zoom nih ya, ya rekam ya. Biasanya dia ada split audio and video ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan mengkreat suatu video karena itu memang harus diolah lagi apakah nanti akan dipublish di YouTube. Otomatis kalau di YouTube pun nanti bisa bisa aja suaranya hilang ya. Nah, makanya ada software atau editor yang memang untuk mengakomodir kebutuhan itu gitu ya. Oke, nah ini yang zaman tempo dulu ya, video analog di PD, PCD, di Vicam, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak gitu ya. Di PD, di PC Pro ya. Dulu waktu saya kuliah eh, ada namanya DPDR. DPDR itu jadi piringan yang memang eh, bisa diisi, bisa dihapus gitu loh, piringan ininya ya. Dan ada ininya ya di laptop ya. Nah itu dulu kapasitasnya adalah berapa ya? 4 giga atau 5 giga saya lupa. Ada 5 giga ya kalau nggak salah di PD-nya ya. Nah, jadi ini media penyimpanan ya, media storage-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Nah, ini mungkin Anda baru ngeh atau sering lihat ya. Di TV rumah Anda silakan cek. Mungkin kalau yang dulu ada NTSC, PAL, SCAM ya, standar NTSC dan sebagainya. Nah, di sini memang apa namanya mengacu kepada standar industri untuk yang memang di Amerika Serikat ya untuk penyiaran atau standar televisi digital. Nah, jadi memang dia itu khusus ya. Nah, jadi memang ada beberapa format yang memang nanti dipakai ya. Nah, Pak ini gimana tergantung kita atau gimana? Oke, ya kembali lagi nanti kepada kualitas dari video ini sendiri ya. Nanti ada istilah nanti eh, FPS atau frame per second ya untuk nanti video dan sebagainya. Nah, jadi ada istilah nanti NTSC. Kalau misalkan pernah lihat tempo dulu apa TV Tempo dulu ya ada formatnya NTSC itu apa sih, National Television System Committee ya. Jadi beberapa itu mengacu ke sana. Nah, oke, ini banget ya, zaman dulu banget ya sebelum ada. Nah ini perjalanannya ya. Jadi apa namanya aspek rasio lah ya, aspek rasio ya. Ya aspek rasio di sini tentunya untuk yang apa namanya kalau di sisi di lingkup dari digital ya pastinya nanti yang safety yang harusnya lebih baik lebih bagus ya, tapi pada kenyataannya sekarang adalah untuk yang sudah UK ya itu lebih lebih 2000 ya untuk ppm per sekonnya. Nah, oke, video digital. Nah, ini Anda harus tahu juga untuk berkenaan dengan HDTV atau sebagainya atau rasionya ya. Biasanya ada 16 per 9 dan sebagainya. Nah, ini Pak, maksudnya apa 16 per 9 sebagainya? Oke. Ini maksudnya adalah untuk memunculkan menghasilkan output video yang memang nanti standar ya. Kalau nggak standar dia nanti nggak akan jalan atau nggak muncul nanti ketika ditampilkan di monitor atau layar. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, salah satu untuk format extension file ya, yang memang nanti dimunculkan adalah MPEG, ada Moving Picture Export Group ya, misalkan. Atau tadi bilang MP4 ya. Nah ini ya. Jadi saat sekarang ini ya mungkin sudah sampai ke apa namanya ya MP21 sih sudah ada cuman jarang ya, karena di sini sudah berhubungan dengan nanti apa intelektual IPMP ya, Intellectual Property Management and Protection. Jadi kalau Anda lihat hasil dari misalkan rekaman ini Zoom ya,
itu nanti akan masuk nanti ke MPG 4. Nah ini ya hasilnya. Oke ya. Nah jadi kurang lebih. Nah ini sebentar saya skip aja dulu. Oke, dalam hal untuk pengambilan video editing video ya. Nah jadi memang kita diharuskan punya peralatan yang memang ya cukup baik lah, cukup bagus ya kalau untuk yang video editing ya. Pak, ini kan harus kayaknya harus jadi apa namanya kamerawan saya dong atau jadi video editor enggak juga ya. Jadi kalau bagi kita memang kalau ingin hasilnya lebih baik ya berarti nanti untuk pengambilan videonya harus mengikuti paling tidak kriteria sebagai berikut ya. Yang ini tadi ya jadi ada tripod dan sebagainya. Pencahayaan ya. Nah, makanya tadi saya bilang di awal itu untuk pencahayaan sangat penting ya. Karena memang nanti berkualitas kepada nanti hasil dari rekaman ya, dari atau dari shoot dan sebagainya. Nah, tahun 2015 ya, 2015 ya ya. Jadi ada namanya teknik chroma key atau yang lebih dikenal sekarang adalah green screen. Ya enggak? Nah, jadi pembuatan video green screen ini sangat cocok kalau misalkan Anda kepingin apa namanya? Kalau Anda lihat mungkin beberapa podcast ya atau mungkin beberapa content creator ya, ya bisa saja mereka menggunakan yang apa namanya green screen gitu ya atau chroma key. Jadi eh atau paling gampang ini dah film apa namanya film Avatar ya enggak? Film Avatar yang orang yang warna biru ya atau film-film dulu ya. Nah itu menggunakan dari green screen. Kok harus hijau? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa harus hijau green screen ya? Kalau Anda mungkin sering ke studio atau pernah ke studio, itu rata-rata di belakang itu kan warnanya hijau semua ya. Nah, ada yang tahu kenapa harus hijau? Ya, karena eh, untuk editor ya, editor film yang diterima oleh eh, framework dari editor video yang paling gampang ya disesuaikan, yang artinya netral itu adalah warna hijau, itu ya. Warna putih ya bisa aja, cuma nanti akan ada bentrok mungkin nggak perfect ya untuk beberapa hal yang berkaitan dengan tampilan kayak gitu ya. Nah, ini sudah sering dipakai ya. Oke, ini ada ukuran video file ya. Ini saya rasa tidak terlalu signifikan, tapi ya sebagai pengetahuan aja ya. Karena kan sekarang untuk video itu eh, paling tidak iya kalau untuk secara psikologi untuk pencapaian informasi ya itu sebenarnya sih dua 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 menit juga cukup ya 2 menit ya. Kalau Anda misalnya ingin beriklan ingin sebagainya itu cukup 2 menit. Oke, ini nggak usah kemudian video kita nggak usah bahas ke sana, nggak ada itu di ini ya. Oke, animasi. Nah ini animasi ya. Jadi animasi ini penting karena untuk menarik apa namanya eh, kelengkapan dari video itu sendiri ya. Animasi. Contoh animasi mana, Pak? Banyak ya kalau di film ya. Kalau untuk di film tuh banyak animasi. Kalau ini animasi benar ini. Mungkin animasi yang oh mungkin judul ya. Nah, mungkin judul. Nah, nggak bisa dia. Berkaitan dengan judul misalkan ya, judul daripada film gitu ya. Nah, ini kan nanti ada yang sentuhan daripada animasi ini sendiri kayak gitu kan. Nah, ini film apa namanya? Film Panda atau apa? Contoh misalkan ya, contoh. Nah, ini ya. Ketika tampilan ini kan pakainya animasi ya, ada bumi, terus ada apa namanya? Tulisan berjalan di atas globe 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 ya, bumi. Tulisannya universal ya. Pas saya bisa bikin gini nggak bisa ya. Softwarenya pakai apa? Langsungnya pakai softwarenya adalah pakai Adobe Premiere yang tadi ya. Nah, nah ini salah satu juga kan. Nah, kan ini video ya film lah ya. Nah, ini untuk nanti ya membuat daya tarik kayak kayak gini kan. Nah, oke itu contoh ya. Nah, oke itu animasi. Nah, ini ya pada dasarnya ya.
objek yang bergerak ya, ya barusan lah ya. Itu eh, bikinnya pakai apa Pak salah satunya? Itu ada namanya softwarenya adalah eh, eh, Adobe Animate ya, Adobe Animate namanya. Ini ya, nggak apa-apa kita. Oke ya, ini ya. Oke. Nah ini ya. Jadi Adobe Animate ini, nah kan dia bisa banyak macam bikin untuk nanti animasi ya. Adobe Animate namanya, softwarenya ya. Nah, jadi software untuk animasi bikinnya ada. Nah, bagaimana cara untuk apa namanya menggabungkan kayak tadi ya. Jadi ada video ya itu nanti ada dikemas karena ini satu produk Adobe ya. Jadi ada Adobe Animate, ada Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere itu disatuin nanti disatuin ya. Nanti akan bisa berhubungan. Jadi filenya ini akan nanti bisa dipanggil ke apa bagian selanjutnya. Ada juga nanti beberapa hal yang berkaitan dengan animasi. Nah ini saya skip aja lah. Ini udah yang tempo dulu. Saya nggak ini. Ya ini, oke ini poli. Ya ini pembuatannya. Makanya kan kalau misalkan Anda lihat apa namanya, hmm, yang berubah-berubah gini tuh di film apa ya? Banyak film lah ya. Misalkan dia jadi serigala atau oke jadi di film Wolfriend mungkin ya atau apa yang bisa berubah tuh macam kan yang bisa dia berubah bentuk gitu ya. Nah, ini tentunya dengan sentuhan dari efek pembuatan dari si ini ya editornya ya. Nah, ini paling masih saya skip aja. Oke, kan ada masih banyak macam. Itu ya untuk mengenai animasi ini data pustakanya. Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke salah satu software ya, karena ini judulnya adalah mana tadi ya? Ini ya, membuat video dari layar monitor ya, alat rekam, alat edit ke YouTube ya. Nah itu nantilah ya kalau gitu ya. Nah yang paling gampang nanti silakan ya. Ya mungkin bentuknya bentuknya ya mungkin nggak sampai nggak sampai 30 menit lah ya. Tapi cepat kok ini pakai apa? Oke, saya tidak mengajarkan atau tidak merekomendasikan untuk Anda menggunakan yang bajakan ya, Camtasia free downloaded. Nah, oke. Nah, salah satu untuk paling gampang untuk nanti Anda bikin merekam ya tutorial dan sebagainya itu menggunakan Camtasia. Nah ini ya. Jadi Camtasia paling gampang kalau Anda ingin ini ringan juga gitu ya, namanya Camtasia ya. Silakan nanti untuk apa Anda download ya sekarang mungkin boleh download ya. Buka buka Camtasianya free download ya. Eh, tapi ya sekali lagi nih disclaimer ya sekali lagi saya tidak merekomendasikan untuk bajakan tapi untuk belajar biasanya ya online bisa atau mungkin khususnya saya juga sering pakai ya. Jadi Camtasia free download. Nah ini dengan ini contoh lah ya. Nah ini ya. Jadi silakan ya keywordnya. Anda install di apa namanya di komputer Anda silakan ya. Ini Camtasia ya. Sangat gampang sekali makainya ya untuk Camtasia ini ya. Jadi ini kan kita harus menghasilkan suatu karya ya saat sekarang ini ya dari perkuliahan yang kita pertemuan ini ya menghasilkan karya. Jadi ada nama Camtasia atau ya yang selain Camtasia eh, ada tadi saya sudah download apa namanya hmm, Inspiring dan oke mungkin nggak Inspiring ya. Saya tadi download untuk yang, nah ini, Adobe Premiere ya. Silahkan ya. Kalau mau pakai Adobe Premiere ya silahkan ya. Jadi ada Adobe Premiere dan Camtasia. Dua tool itu yang sekarang ini sangat powerful dipakai di industri ya. Jadi
Adobe Premiere ya. Tadi saya login Adobe. Nah ini ya. Saya punya akun di Adobe. Silakan Anda nanti apa namanya? Silakan nanti Anda em, bikin ya. Bikin akun nggak susah ya. Lalu membuat video pun nggak susah ya. Jadi saya rasa kalau untuk apa namanya, bagaimana cara untuk merekam di Camtasia, cukup dengan nanti tekan F8 dan F11 ya, F11 ya, F11 nanti dia akan ngerekam, F11 lagi stop, nanti akan jadi, dia akan merender sendiri ya. Nah, jadi Anda kan sudah mahasiswa ya, saya rasa saya hanya mengantarkan ya, itu gampang banget untuk Camtasia itu ya. Nah, jadi sekarang ada waktu mungkin nggak apa-apa, saya juga bareng ya. Silakan bareng-bareng sekarang ya praktek ya. Untuk yang Premiere, Adobe Premiere mungkin nanti untuk tugas akhir aja, karena Premiere ini sedikit membutuhkan waktu lebih untuk how to use Premiere, tetapi Anda bisa maksimal pakai ini ya. Di YouTube banyak kok. Di YouTube untuk tutorial apa namanya khusus untuk Premiere ya. Kalau apa namanya dasar-dasar Premiere itu banyak sekali. Silakan nanti di apa namanya diikuti saja. Tapi yang paling jelas ini yang sekarang kita bisa coba itu adalah yang ini, yang Camtasia. Sangat powerful ya untuk rekan-rekan ya. Di mana misal di download now kali ya. Nggak apa-apa kita coba download now. On Google Drive. Oke, biasa banyak iklan ya. Silakan Anda download untuk rekan-rekan ya, untuk yang ini ya Camtasia. Eh, eh. Keywordnya adalah Camtasia free download dengan crack. Sekali lagi ini untuk tujuan pembelajaran ya, saya tidak merekomendasikan untuk Anda menggunakan bajakan sekali lagi ya. Eh, untuk keperluan nanti bisnis ya Anda harus beli karena ini tidak 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 apa tidak free ya. Jadi apa namanya silakan download. Nah ini ya, nah, di Google Drive kita tunggu ya. Harusnya sih ada sih. Abaikan yang iklan-iklan, biasa iklan tuh dia muncul muncul dengan sendirinya ya. Nah kita tunggu cara installnya ya. Cara download dulu Camtasia. Kenapa saya tidak menyediakan linknya? Nah, gini. Jadi maksud saya biar nanti Anda bisa kreatif ketika nanti tidak ada link dari saya. Nanti ketika mungkin ada kerja, ada butuh, ya berarti tinggal ada explore. Yang penting Anda tahu how to-nya atau clue-nya ya. Bagaimana nanti penyelesaian dalam hal untuk mencari software ini gitu. Contohnya, masukkan captcha-nya 94678 ya. Oke, kita tunggu aja. Memang begini ya resikonya. Resiko untuk menggunakan aplikasi yang memang kita download dari internet. Karena saya juga suka bingung ya. Get link, oh no. Get link, no. Berarti di sini. Download now. Nah, kita diarahin. Memang seperti ini ya konsekuensi kita mendownload, kita mengambil software ya, not bukan ini. Kita harus jeli ya, harus tahu mana yang link tipuan, mana yang link benar-benar link ini ya, link apa namanya, link ininya link. Oke ya. Dibilangnya apa? Sorry, the file you have requested does not exist. Make sure that you have the correct URL and the file exists. Dihapus sama servernya ya. Oke. Cari lagi ya ini mungkin ya. Di Purbalingga tuh biasanya bagus dia. Camtasia 2023 full version crack terbaru. Nah ya. Nah ini ya kalau di perusahaan sih beli ya. Jadi ini nggak apa-apa kita untuk belajar, nggak apa-apa. Hmm. Kita download Camtasia ya, silakan Anda download. Nanti keluarnya ini itu adalah gini ya, ini ada 40 orang ya, ada 40 orang betul. 40 orang berarti 38. Kurangin saya dengan Pak Dokter Ayatullah, ada 38. Do you want to download the file? Yes, maybe. Oke, nanti Anda bikin video yang memang nanti diambil dari monitor atau dari ini Anda ya.
dari laptop Anda. Yang paling gampang itu adalah video untuk misalkan untuk mm, membuat suatu tutorial, silahkan ya. Enaknya seperti itu ya, membuat suatu tutorial ya. Misalkan membuat tutorial aplikasi Microsoft Word ya, membuat misalkan untuk daftar isi di Microsoft Word misalkan ya. Caranya adalah seperti berikut gitu ya. Sambil nanti ada ini ya berinteraksi ya di dalamnya ya. Nanti itu bisa. Nah, toolnya apa? Toolnya menggunakan Camtasia ini ya, Camtasia. Kalau airing tadi saya coba, mohon maaf tadi nggak ada yang versi eh, apa namanya versi untuk jalan pintas lah saya bilang ya, jalan pintasnya. Tapi kalau aplikasi lain ini ada gitu ya. Dan ini pun powerful gitu ya. Saya sering pakai ini untuk pembelajaran, untuk misalkan kalau saya apa mengisi seminar atau apa, saya coba di Camtasia ini. Nah ini ya. Hmm, kita download Camtasia. Oke, nanti saya kasih linknya kalau udah ini di chat ini ya. Agak lama. Catat ya, ada dua aplikasi ya, Camtasia dengan Adobe Premiere ya. Nah, kalau pingin apa namanya, ada lisensinya resmi, silakan di toko Orange itu sekarang udah murah kok. Ya, saya belum install juga. Oh besar ya, filenya enggak terlalu kecil nih ya. Camtasia 2/3 hanya 239 megabit ya, nggak gede, kecil filenya. Nah, oh, nah jadi bentuknya tuh kayak gini bentuknya nanti ya, bentuknya kayak gini. Aduh, ini coba kita cek lah ya. Kita bisa download nggak nih? Ah, dia TechSmith Camtasia. Download. What is this? Oke, berhasil nih ya. Coba ini saya kasih linknya aja nih ya, biar Anda langsung ini ya. Link. Ini. Ya, silakan. Tuh, sana ya. Silakan download linknya di situ. Ambil aja. Nah, ini lagi proses TechSmith. Nah, ini ya. Semoga bisa. Di password nggak nih dia ya? Caranya ya. Oh ya, gini ya, untuk rekan-rekan ya. Em, Kadang gini ya, kalau untuk orang teknikal ya, kalau di pekerjaan keseharian di perusahaan ya, sampai hal-hal yang memang mungkin yang penting pekerjaan bisa selesai dan bagus baik gitu ya. Nah, ya tentunya meminimalisir untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan pelanggaran hukum pasti gitu ya. Tapi gimana caranya biar nanti maksimal aja kerjaan. Nah, salah satunya kita biasanya ya cari-cari yang memang beberapa referensi dari website-website dan sebagainya. Akan seperti itu ya polanya. Sama dengan kita kuliah lah ya. Kuliah ketika Anda nanti dikasih tugas oleh dosen gitu ya, pasti Anda mencari referensi di internet gitu kan, entah itu jurnal, entah itu Scopus, apa namanya, proceeding dan sebagainya ya. Nah itu kan mencari di internet gitu kan. Oke, ini saya lagi, oh sudah done. Pakai ini enggak ya? Pakai password enggak ya bukannya ya? Untuk password, lihat password. Oh, ini dia ya. www.kuiha.me ya. Nah, kita cek ya. Kita cek nah ini ya. Extra file, kita coba ya. Oh, nggak pakai password dia. Oke. Nah, ini. Oh, biasanya ini semoga nggak di blacklist oleh firewall laptop ya. Semoga. Oh ya, untuk menginstal nanti harus di off-kan dulu internetnya ya. Jadi eh, nggak apa-apa. Nanti maksud saya nanti keluarannya ketika selesai selesai tatap muka ini aja ya. Selesai tatap muka ini aja nanti silakan diinstal karena harus di off dulu internetnya, baru nanti akan bisa
diinstal. Kalau nggak nanti nggak akan apa nggak akan jalan ya di internetnya. Oke, mungkin gini ya. Jadi ada eh, pekerjaan atau project ya, project. Tadi saya sudah menyampaikan untuk ya pengantar, clue-nya ya, software yang digunakan apa. Kok Pak, Bapak nggak ngajarin untuk cara pakainya Pak? Oke ya. Sekarang eh, eh, saya kembalikan lagi ke Anda. Ini Anda sudah jadi apa namanya? Mohon maaf ya. Ini kita mahasiswa ya. Silakan bereksperimen dengan mengambil referensi. Jadi apa namanya? Nanti silakan tanya ke saya kalau bingung ya ininya. Tapi yang paling eh, apa namanya? Mudah dipahami adalah software yang Camtasia itu sangat gampang banget ya. Sama halnya ketika Anda bikin video, ngedit TikTok, ngedit di Instagram sama persis kurang lebih ya. Dan itu powerful untuk nanti ngerekam. Jadi sekarang tugas besar Anda adalah nanti untuk minggu depan insya Allah nanti kita ketemu. Anda membuat tutorial ya di laptop Anda ya terkait dengan mungkin penjelasan materi sebelum saya ya mungkin disampaikan oleh Pak Dr. Ayatullah. Boleh silakan contohnya adalah membuat atau membuat tutorial eh, tadi apa membuat daftar isi dengan di dalam Microsoft Word misalkan ya. Nah, kan ada caranya ya. Nggak sembarangan bikin daftar isi itu kan, ya nggak. Nah itu silakan Anda rekam ya, silakan Anda rekam gitu ya dengan eh, how to-nya gitu ya. Ya nanti akan bisa muncul gitu ya. Eh, Lalu nanti di render ya. Nah minggu depan nanti saya apa namanya saya sharing bagaimana cara merendernya untuk ke YouTube sampai di YouTube ya. Nah, biar nanti tutorial Anda ada muncul di YouTube. Nah, sekarang untuk tugas nanti besarnya Anda untuk sampai minggu depan adalah membuat tutorial ya dengan merekam di monitor. Salah satu contohnya adalah membuat tutorial atau membuat daftar isi di Word atau yang lainnya adalah menerapkan misalkan menginput menginput daftar account ya bukan COA ya namanya ya menginput untuk akun payable di Mayop misalnya contoh ya atau menginput account receivable di Accurate misalkan contoh ya nah itu silakan jadi masukin atau misalkan gini men-setting eh, perpajakan eh, perpajakan Indonesia di Akuret itu contoh ya misalkan. Nah, Anda rekam dengan ya tentunya dengan penjelasan Anda ya bagaimana cara setting pajak misalkan PPh 21, PPN 11% dan PPh pasal berapa dan sebagainya itu harus dijelaskan ya di Akuret. Nah, atau mungkin eh, tutorial cara bla 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 sebagainya. Silahkan ya. Sebatas nanti apa yang Anda kuasai gitu ya. Jadi gini, Anda akan membuat sesuatu hal yang memang nanti menarik di video karena Anda menguasai gitu kan. Ya, nanti akan gampang untuk nanti merekamnya. Nah, ingat nanti tambahkan sentuhan untuk nanti judul. Kan tadi sudah sampaikan ya bagaimana untuk menerapkan untuk karakteristik dari font itu bagaimana dan sebagainya. Itu silakan diterapkan. Nanti animasinya itu di Camtasia sudah ada fiturnya ya. Fitur untuk nanti memberikan title atau judul ya. Kemudian nanti selang apa namanya? Kan kalau di YouTube tuh Anda sering lihat mungkin ya. Please subscribe, thanks for watching dan sebagainya. Itu ada fiturnya di Camtasia ya. Pak, sekali lagi kan Bapak nggak ngajarin tadi. Oke, banyak sekali itu how to-nya di internet. Jadi ada tinggal buka linknya, ketik keywordnya adalah eh, merekam, saya contohkan deh, merekam dengan apa namanya, saya buka YouTube lah ya nih contohnya ya. YouTube, misalkan, saya belum share screen sebentar ya. Merekam dengan Camtasia. Oke, screen recording. Nah, oke ya.
banyak ya. Ya, jadi banyak macam. Nah, nah, oh, oke, ini saya skip aja. Nah, sampai setting-settingnya ini. Nah, tuh. Nah, nah, jadi oke, ya, jadi sangat gampang ya, sangat gampang sekali. Ini dan ringan, enaknya aplikasinya ringan ya untuk rekan-rekan ya. Jadi saya pakai itu ringan banget. Jadi untuk apa ada yang berkenaan dengan memang nanti hal-hal yang butuh recording ya, perekaman informasi terkait tutorial terutama, saya sering pakai Camtasia ya, gitu. Jadi apa namanya? Kalau untuk lebih advance lagi, nanti menggunakan Adobe Premiere gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu sangat-sangat apa namanya itu lengkap banget. Jadi kalau Anda ingin bikin film bagus gitu ya, ingin film bagus, ya itu Anda pakai ini, pakai apa? Adobe Premiere karena di beberapa broadcasting eh, ya TV, penyiaran sebagainya itu atau mungkin IO ya, event organizer ya, itu banyak pakai yang Adobe Adobe Premiere itu banyak pakai dia gitu ya. Jadi sangat apa namanya sangat khas sekali. Oke baik, saya tadi terus tadi saya belum ada buka kesempatan untuk bertanya ya. Silakan mungkin di antara rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang ada tadi, kecuali mungkin how to tadi Camtasia dan Premiere itu silakan Anda lihat di referensi internet banyak banget ya. Jadi kalau apa namanya eh tadi untuk filosofi, konsep, core keilmuannya tadi sudah saya sampaikan ya, yang memang dipakai di industri dan sebagainya. Nah, Anda tinggal nanti mempraktekkan kan kayak gitu, nggak susah gitu. Oke, baik silakan ada yang mau bertanya, silakan di antara teman-teman atau rekan-rekan semuanya. Silakan, saya persilakan. Ada di sini Mbak Puja, Aditya, Armina, Aurelia, Rizky, Vika Aulia, Pendaki B, Kalisa Depitasari. Silakan. Atau ada Bapak, saya izin bertanya. iya, silakan. Dari siapa? Fitriana Syawalin, Pak. Iya, Mbak Fitriana. Monggo, Mbak. Silakan. Untuk pengumpulan tugasnya melalui G Drive atau Google Classroom ya, Pak? Oh, oke. Ya, jadi nanti silakan untuk nanti tugas nanti di G-Drive saja. Eh oke, G-Drive itu ada yang punya ini nggak berbayar nggak cloud-nya di sini? Kalau nggak ada mungkin masing-masing aja. Nanti silakan nanti kirim ke apa namanya ke email saya atau ke nomor saya ya untuk ini apa untuk pengumpulan tugas. Sebentar, kalau untuk yang kemarin itu adalah nanti akan presentasi. Oke gini, itu nanti di GitHub boleh di GitHub aja taruhnya ya, jangan dulu dipublish di YouTube. Nanti linknya boleh ke alamat email saya yang ini ya. Nah di itu ya di apa di chat. Nah silakan kirim ke situ aja untuk link apa hasil gambarnya yang berupa ini ya. Eh, MP4, MPG ya. Jadi audio audio video sudah ada ya. Gampang kok nggak susah. Gitu ya tadi siapa Mbak Fitriana Syawalin ya. Jadi Baik, silakan di Gitdrap masing-masing aja biar nggak bentrok ya. Taruh di sana aja, diupload ke sana. Materinya apa? Materinya itu tadi. Silakan Anda pilih. Misalkan Anda menjelaskan tentang tutorial bagaimana membuat daftar isi di Microsoft Word. Bisa kan? Nah, atau mungkin eh, tutorial bagaimana cara men-setting pajak di aplikasi Akuret. Nah, contoh ya. Atau mungkin
cara untuk menginput COA atau account di Mayop contoh ya, misalkan ya, silakan. Nah, nanti di durasinya nggak perlu lama-lama ya, cukup 2 menit aja. Cukup 2 menit, cukup 10 menit aja ya, 10 sampai 15 menit ya. Eh, nanti kita kan akan melakukan video editing ya. Nanti karena materi selanjutnya itu adalah membuat dokumentasi dengan menggunakan smartphone dan mengedit video ya. Jadi minggu depan itu kita akan coba untuk masuk ke materi baru dalam hal ini untuk yang ini ada mengedit video, nah kayak gitu ya. Jadi siapkan dulu videonya, baru nanti di depan, nanti di minggu depan ya. Jadi kumpulkan dulu. Oke baik, silakan ada yang lain selain Mbak Fitriana, Syawali gitu ya Mbak Fitri ya. Saya Pak, Baik, Ya Pak. silakan Mbak Ali nih. mohon maaf izin tanya, kalau bagi yang mahasiswa yang tidak punya laptop, cara mengerjakannya bagaimana ya Pak? Atau kita bisa menggunakan lab yang biasa kita gunakan? Oh, oke baik ya. Eh, Sepanjang ada device ya komputer yang mungkin bisa nanti Mbak pakai ya silahkan di mana aja nanti untuk, tapi tetap diinstal, nanti Camtasia diinstal dulu, di download diinstal ya, atau mungkin nanti boleh minta ke temannya kalau udah ada download tadi kayak tadi ya, tinggal dibagi pakai flash disk atau kan nggak besar itu cuma 235 MB kan, taruh di drive nanti sharing, nah, kan bisa. Jadi silahkan dikerjakan di mana saja, yang artinya Anda bisa mengerjakan ya tentunya harus di laptop atau komputer bebas ya. Ya itu dari Pak Dr. Ayatullah, silakan bagi yang ini bisa menggunakan komputer di lab sesuai jadwal hari Senin. Terima kasih Pak Dr. Ayatullah. Ya, gitu ya Mbak Iz- Arini ya. Izin bertanya lagi Pak, untuk Ya, durasi itu 10 menit itu minimal atau minimal, maksimal? minimal, Minimal minimal. ya? Ya minimal. Ya, Oke. jadi ya karena nanti kita akan ada video editing ya, video editor. Nah, itu kayaknya Camtasia sudah tidak bisa mengakomodir. Jadi kita harus pakai yang ada Premiere kayak gitu kan. Nanti baru Baik, saya terima tunjukkan. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Terkait materi saya tadi silakan. Berarti untuk deadline-nya itu di Senin depan atau bagaimana ya Pak? Kalau misalkan kita mau pakai lab itu kan Mhm. Senin depan ya, berarti pengumpulan deadline itu Senin depan atau bagaimana Pak? Baik, ya. Jadi silakan menyesuaikan dengan ini aja, dengan apa? Dengan penggunaan lab saja silakan. Jadi ya batas waktunya sampai nanti kita ketemu lagi di jam untuk tatap muka pertemuan ini. Ya jam 18.30. Ya sebelum 18.30 udah selesai, nggak apa-apa. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan bagi yang lain. Eh, Oke ya, jadi eh, kita ada dua software, dua aplikasi, Camtasia dan Predator. Kenapa saya tidak menunjukkan? Karena yang pentingnya itu adalah nanti di video editingnya itu ya. Nanti kita coba pakai Adobe Premiere gitu ya untuk menghasilkan video yang bagus gitu ya. Nanti mungkin kita bisa menyisipkan untuk ya teks ya, anime dan sebagainya banyak macam nanti, atau efek-efek tertentu gitu ya. Nanti kita bisa praktekkan minggu depan insya Allah gitu ya. Terkait tadi teori atau mungkin dasar core tadi keilmuan mengenai yang tadi multimedia video ya editing tadi sudah sampaikan. eh Ya kalau tidak ada hal lagi mungkin ayo silakan mungkin dari lagi yang putra yang laki-laki. Ini ada laki-lakinya. Mbak Mas Samuel Triputra. Ya, Mas Samuel. Mas Samuel silakan ada yang mau ditanyakan atau hmm, Mas Samuel. Oh, em,
Nah, Mas Tabah, Andra, ada yang mau tanyakan? Silakan Mas. Atau Mas, betul kan? Silakan. Enggak, Pak. Enggak, cukup jelas. Oke. Ya, jadi oke kalau tidak ditanyakan berarti nanti apa tadi format untuk yang dikumpulkannya? Format di Camtasia tadi, format videonya adalah extensionnya apa? Extension tadi yang harus Anda kumpulkan tadi apa? Mas Andra? Kenapa, Pak? Ya, file extension tadi video yang harus nanti Anda kumpulkan di minggu depan. Itu MP4 ya, Pak? MP4. Oke, good. Yes. Jadi video audio MP4 silakan nanti dikumpulkan untuk nanti kita coba langsung regenerate nanti untuk nanti ke video editornya, PDT-nya. Baru nanti habis itu nanti ke publish ke YouTube gitu ya. Ya tentunya pasti saya yakin Anda semua sudah punya akun YouTube masing-masing. Apalagi sekarang premium murah kan, sekarang cuma 30.000 sebulan kan. Untuk yang premium, yang YouTube premium ya. Supaya ada free-nya gitu kan. Oke baik ya, kalau tidak ada hal lain lagi ya terkait apa namanya materi ke 89 ini terkait membuat video dari layar monitor ya. Defaultnya memang iSpring ya, itu ya kurang lebih sama juga sih fiturnya kayak Camtasia, cuman memang agak sedikit lebih interaktif ya mungkin ya kalau untuk iSpring ya. Bisa sih dipakai ya, cuman ya mungkin untuk sekarang untuk menyelaraskan dengan yang teknologi apa namanya digital yang saat sekarang ini mungkin bisa kita menggunakan alat aplikasi yang memang digunakan di perusahaan gitu ya. Karena di tempat saya bekerja pakainya itu dua Premiere dengan Camtasia. Ada satu lagi kalau yang dipakai Macintosh itu aduh saya lupa namanya. Dia bawaannya Mac itu sering pakai juga. Tapi sih kita nggak pakai itulah ya. Kita pakai yang di sistem artinya yang universal saja seperti itu. Oke baik, kalau tidak hal lain lagi mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Dr. Ayatullah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, terima Pak. kasih Pak Irfan dan Sama-sama. teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Mari semuanya.